الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا. Yang terhormat Dewan Juri yang begitu alim dan bijaksana, yang saya hormati kakak-kakak panitia yang begitu murah senyumnya, serta hadirin dan hadirat yang insya Allah dirahmati Allah. Jika seorang panglima di medan perang sana berkata, tidak ada yang lebih penting bagi saya selain kemenangan. Jika seorang rakyat jelata di gelapnya malam berkata, tidak ada yang lebih penting bagi saya selain sesuap nasi di tangan, maka saya yang hadir di depan hadirin seluruhnya akan berkata, tidak ada yang lebih penting bagi saya saat ini selain tawa dan senyuman Anda. Maka dari itu, mohon jawab salam saya dengan penuh semangat dan jangan lupa senyuman Anda di wajah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga kita semua mampu bertemu meskipun dengan cara tidak langsung ini. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan besar kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Karena jasa beliau mampu membimbing kita dari zaman yang penuh akan kegelapan menuju zaman yang penuh akan ilmu pengetahuan serta terang benderang seperti zaman sekarang ini. Hadirin hadirat yang insya Allah dirahmati Allah, izinkan saya pada kesempatan yang luar biasa singkat ini untuk menyampaikan setidaknya 1-2 pesan sebagai pengingat bagi diri saya pribadi maupun bagi kita seluruhnya. Al-Quran diturunkan oleh Allah sebagai pedoman, menjadi sarana manusia dalam menciptakan kehidupan yang aman, sehingga manusia mampu mencapai surga sebagai tempat tujuan. Al-Quran diciptakan dengan bahasa yang begitu indah, menjadi bahasa terbaik sepanjang zaman. Allah menciptakan manusia dengan sebaik-baik penciptaan. Manusia memang beraneka ragam, manusia memang berbeda. Namun, meskipun beraneka ragam dan berbeda, manusia mampu berinteraksi dengan baik, mampu berkelindan, saling memenuhi masing-masing kelebihan serta kekurangan yang dimiliki. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan perbedaan bukan sebagai ajang manusia untuk saling berbenturan, menunjukkan siapa gerangan yang paling baik, paling piawai, paling terpandang. Bukan untuk itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan perbedaan bukan untuk itu. Perbedaan yang hadir dalam diri manusia justru membawa berbagai macam corak, sehingga mampu menghadirkan arti persaudaraan yang sesungguhnya. Dari sanalah lahir perasaan saling toleransi, perasaan saling menghargai satu sama lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Wahai manusia, kami telah menciptakan kamu dari sepasang laki-laki dan perempuan, menjadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa sehingga kalian saling mengenal. Sungguh, orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat lagi Maha teliti. Hadirin hadirat yang insya Allah dirahmati Allah. Dari ayat tersebut kita mampu memahami bahwasanya Allah menciptakan perbedaan bukan sebagai ajang manusia untuk saling berbenturan bahkan bermusuhan. Bukan untuk itu. Perbedaan Allah ciptakan untuk saling melengkapi manusia satu sama lainnya. Maka dari itu, sesungguhnya apa sih yang membedakan manusia yang satu dengan yang lainnya? Sebagaimana disampaikan pada ayat tersebut, yang membedakan manusia yang satu dan lainnya bukan dari suku, bukan dari bangsa, bukan dari jasad yang selama ini ia bawa, bukan dari itu. Namun yang membedakan manusia adalah bagaimana selama ini ia bertakwa, bagaimana selama ini ia beriman, bagaimana selama ini ia menghambakan dirinya kepada Sang Pencipta. Itulah yang Allah lihat dari seorang hamba. Hadirin hadirat yang insya Allah dirahmati Allah. Sebagai seorang mukmin, sudah sepantasnya kita saling bersaudara dengan mukmin yang lainnya. Perbedaan yang ada dalam diri kita, baik itu perbedaan pemikiran maupun pandangan, bukan menjadi penghalang dari persaudaraan kita. Yang satu memilih untuk kunut, yang satu memilih untuk tidak. Yang satu memilih untuk tahlil, yang satu memilih untuk tidak. Yang satu memilih untuk meninggalkan hal yang meragukan, yang satu lagi jangan sampai memaksakan kehendaknya. Begitulah indahnya persaudaraan. Kita berbeda dengan saudara kita bukan berarti saudara kita tidak pantas masuk surga. Kita boleh saja berbeda dengan saudara kita, karena kita sesungguhnya akan bersama-sama berjuang menggapai surga yang kita rindukan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, sesungguhnya benar adanya bahwasanya kehidupan di dunia ini hanya sekali. Kehidupan kita itu hanya sekali. Maka jangan sampai kita gunakan untuk saling membenci, bahkan memaki. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, dikatakanlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, agama manakah yang paling Allah cintai?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama yang paling Allah cintai adalah as-samh, al-hanafiyah as-samhatu, atau yang artinya adalah agama yang lurus lagi toleran. Hadis riwayat Bukhari. Dari ayat tersebut kita mampu memahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kita dari suku, bangsa atau jenis kulit yang kita miliki, bukan dari situ. Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat bagaimana ketakwaan kita, bagaimana kelurusan kita dalam beragama, serta bagaimana kita bertoleransi terhadap sesama. Maka dari itu, marilah kita bersama menjadi seorang muslim yang baik hati, yang menebar kasih sayang tidak hanya kepada diri namun juga kepada sesama. Marilah kita bersama menjadi umat muslim yang toleran. Bersama-sama kita menggapai surga sebagai tempat tujuan kita semua. Kiranya sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal